warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya akan menyampaikan isi technical meeting event pada bulan Agustus 2021, yaitu event Pitulasan dan 1 Muharram. Isi dari technical meeting antara lain yang pertama, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan lomba dimulai pada tanggal 26 Agustus 2021 sampai tanggal 8 September 2021. Yang kedua, tema kegiatan. Tema kegiatan yang dipakai pada event kali ini yaitu semangat kemerdekaan dengan jiwa nasionalis dalam masa pandemi. Maksud dari tema tersebut yaitu peserta diharap bisa mempunyai, meningkatkan, dan memaksimalkan semangat tinggi, salah satunya dalam bentuk prestasi sebagai bentuk rasa terima kasih kepada para pahlawan bangsa dan juga untuk memperingati Hari Besar Agama Islam 1443 Hijriah. Yang ketiga ada jenis lomba. Jenis lomba yang telah disediakan panitia diantaranya kaligrafi, cover sholawat, cover lagu nasional, poster digital, dan OOTD kontes. Kemudian peraturan umum event pada kali ini. Yang pertama, setelah pelaksanaan TM, pengerjaan lomba sudah bisa dimulai. Jadi, setelah kalian bisa menyaksikan video ini, peserta dapat memulai pengerjaan lomba. Yang kedua, siswa-siswi Semanika wajib mengikuti lomba yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, lomba yang wajib dikumpulkan di Google Drive yang sudah disediakan panitia antara lain video proses pembuatan kaligrafi Asmaul Husna, video cover sholawat, video proses pembuatan poster digital, hasil jadi poster digital, dan foto OOTD kontes. Yang keempat, hasil lomba video, foto OOTD kontes, dan poster digital dikumpulkan di link Google Drive yang sudah disediakan panitia terakhir tanggal 8 September 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kelima, hasil fisik kaligrafi dikumpulkan ke panitia di pos satpam sekolah tanggal 8 September pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Jadi, hasil fisik kaligrafi dikumpulkan ke panitia OSIS yang berjaga di pos satpam sekolah serentak pada tanggal 8 September 2021 mulai pukul 9 pagi sampai 12 siang. Yang keenam, bagi setiap kelas yang terlambat mengumpulkan hasil fisik kaligrafi sebelum jangka waktu 3 jam dari waktu yang sudah ditentukan, maka akan ada pengurangan nilai. Lebih dari itu, maka akan didenda sebesar 150.000 atau sama saja tidak mengikuti lomba. Jadi, bagi setiap kelas yang terlambat mengumpulkan hasil fisik kaligrafi di atas jam 12 siang, maka akan ada pengurangan nilai. Lebih dari itu, maka akan dikenakan denda sebesar 150.000. Yang ketujuh, bagi setiap kelas yang terlambat mengumpulkan hasil video, foto OOTD kontes, dan hasil jadi poster digital sebelum jangka waktu 9 jam dari waktu yang sudah ditentukan, maka akan ada pengurangan nilai. Lebih dari itu, maka akan didenda sebesar 150.000 atau sama saja tidak mengikuti lomba. Jadi bagi setiap kelas yang terlambat mengumpulkan hasil video, foto OOTD kontes, dan hasil jadi poster digital di atas jam 9 pagi, maka akan dikenakan pengurangan nilai. Lebih dari itu, maka akan didenda sebesar 150.000. Yang kedelapan, bagi setiap kelas yang tidak mengirimkan perwakilan lomba, maka akan didenda sebesar 150.000 per lomba. 9. Peserta wajib mematuhi protokol kesehatan dalam setiap pengerjaan lomba. 10. Keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Untuk teknis lomba kaligrafi, 1. Setiap kelas mengirim 1 orang peserta, boleh PA atau PI. 2. Peserta wajib memilih 1 dari 99 Asmaul Husna yang ada sebagai objek kaligrafi. 3. Media yang digunakan buku gambar A3 dan pensil warna. 4. Video lomba menggunakan editing speed drawing. 5. Durasi video lomba maksimal 3 menit. 6. Video lomba minimal resolusi 360 pixel. 7. Ukuran video lomba harus menggunakan rasio aspek 16:9 dengan posisi miring. 8. Proses pembuatan karya wajib menyertakan video yang memperlihatkan proses pengerjaan, yaitu wajah peserta dan proses pembuatan kaligrafi.
9. Peserta harus mencantumkan hasil karya berupa foto kaligrafi di akhir video. 10. Pada video dan hasil karya kaligrafi, wajib mencantumkan nama yang membuat. 11. Pengumpulan video proses pembuatan kaligrafi dimulai dari tanggal 26 Agustus 2021 sampai 8 September 2021 pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. 12. Karya fisik kaligrafi dikumpulkan ke panitia di pos satpam sekolah pada tanggal 8 September 2021 pukul 9 pagi sampai 12 siang. 13. Dalam proses pembuatan kaligrafi tidak diperkenankan dibantu siapapun kecuali perwakilan anggota kelas sebagai videografer. 14. Juara 1 setiap angkatan akan diupload di IG OSIS MPK Spandika. 15. Bagi setiap kelas yang terlambat mengumpulkan hasil fisik kaligrafi sebelum jangka waktu 3 jam dari waktu yang ditentukan, maka akan ada pengurangan nilai. Lebih dari itu, maka akan didenda Rp150.000 atau sama saja tidak mengikuti lomba. 16. Bagi setiap kelas yang terlambat mengumpulkan hasil video proses pembuatan kaligrafi sebelum jangka waktu 9 jam dari waktu yang ditentukan, maka akan ada pengurangan nilai. Lebih dari itu, maka akan didenda Rp150.000 atau sama saja tidak mengikuti lomba. 17. Bagi setiap kelas yang tidak mengirimkan perwakilan lomba, maka akan dikenakan denda sebesar Rp150.000 per lomba. 18. Seluruh biaya yang diperlukan atau dikeluarkan oleh peserta dalam memproduksi lomba tidak ditanggung panitia. 19. Penilaian akan diambil 100% dari juri. 20. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Untuk kriteria penilaian, yang pertama keindahan, kerapian dan kebersihan, kreativitas dan ornamen, kaidah khat, dan yang terakhir kebenaran tulisan. Selanjutnya untuk teknis lomba cover sholawat, yang pertama, peserta dapat mengikuti kompetisi ini secara perorangan atau grup, minimal 1 dan maksimal 4 peserta. Yang kedua, instrumen yang dipilih bebas, bisa menggunakan alat musik atau instrumen asli. Yang ketiga, durasi video maksimal 5 menit. Yang keempat, video lomba minimal resolusi 480 pixel. Yang kelima, ukuran video lomba rasio harus menggunakan rasio aspek 16:9. Yang keenam, video dikumpulkan di link Google Drive yang sudah disediakan panitia. Yang ketujuh, waktu pengumpulan video dimulai dari tanggal 26 Agustus 2021 sampai tanggal 8 September 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedelapan, peserta dapat mencantumkan kredit atau referensi di akhir video cover sholawat. Yang kesembilan, peserta hanya dapat memilih salah satu dari pilihan lagu sholawat yang ditentukan panitia. Yang pertama, Innal Habibal Mustafa. Yang kedua, Syak Dunya Fi Dunya. Yang ketiga, Laukana Bainanal Habib. Yang keempat, Ya Asyifal Mustafa. Yang ke-10, juara 1 setiap angkatan akan diupload di YouTube OSIS MPK Semanika. Yang ke-11, bagi setiap kelas yang terlambat mengumpulkan hasil video cover sholawat sebelum jangka waktu 9 jam dari waktu yang ditentukan, maka akan ada pengurangan nilai. Lebih dari itu, maka akan didenda sebesar Rp150.000 atau sama saja tidak mengikuti lomba. Yang ke-12, bagi setiap kelas yang tidak mengirimkan perwakilan lomba, maka akan dikenakan denda sebesar Rp150.000 per lomba. Yang ke-13, seluruh biaya yang diperlukan atau dikeluarkan oleh peserta dalam memproduksi lomba tidak ditanggung panitia. Yang ke-14, penilaian akan diambil 100% dari juri. Yang terakhir, keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Kriteria penilaian. Yang pertama, aspek vokal atau variasi. Yang kedua, karakteristik instrumen, aransemen, dan harmonisasi. Yang ketiga, unik dan menarik. Peraturan lomba cover lagu nasional. 1. Peserta dapat mengikuti kompetisi ini secara perorangan atau grup, minimal 1 dan maksimal 4 peserta. 2. Instrumen yang dipilih bebas, alat musik atau instrumen asli. 3. Durasi video maksimal 5 menit. 4. Video lomba minimal resolusi 480 pixel. 5.
Ukuran video lomba rasio harus menggunakan rasio aspek 16:9 atau miring. 6. Video dikumpulkan di link Google Drive yang sudah disediakan oleh panitia. 7. Waktu pengumpulan video dimulai dari tanggal 26 Agustus sampai 8 September 2021 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. 8. Peserta dapat mencantumkan kredit atau referensi di akhir video cover lagu nasional. 9. Peserta hanya dapat memilih salah satu dari pilihan lagu nasional yang ditentukan panitia. Di antara lainnya, 1. Indonesia Jaya by Liliana Thanosudibyo. 2. Bendera by Band Coklat. 3. Berkibarlah Bendera Negeriku by Gomblo. 4. Indonesia Pusaka by Adi MS. 10. Juara 1 setiap angkatan akan diupload di YouTube OSIS MPK Semanika. 11. Bagi setiap kelas yang terlambat mengumpulkan hasil video cover lagu nasional sebelum jangka waktu 9 jam dari waktu yang ditentukan, maka akan ada pengurangan nilai. Lebih dari itu, maka akan didenda sebesar Rp150.000 atau sama saja tidak mengikuti lomba. 12. Seluruh biaya yang diperlukan atau dikeluarkan oleh peserta dalam memproduksi lomba tidak ditanggung panitia. 13. Penilaian akan diambil 100% keputusan dari juri. 14. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Kriteria penilaian: 1. Aspek vokal atau variasi. 2. Karakteristik instrumen, aransemen, dan harmonisasi. 3. Unik dan menarik. Untuk peraturan lomba poster digital, yang pertama yaitu setiap kelas wajib mengirim 1 orang peserta, putra atau putri. Yang kedua, peserta bebas menggunakan aplikasi untuk mengedit, contohnya Canva. Yang ketiga, peserta dapat memilih salah satu tema poster digital yang ditentukan panitia. Yang pertama, persatuan di tengah pandemi dan keanekaragaman Indonesia. Yang keempat, karya poster tidak mengandung sara dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Yang kelima, durasi video maksimal 3 menit. Yang keenam, video lomba minimal resolusi 360 pixel. Yang ketujuh, ukuran video menggunakan rasio aspek 16:9 atau miring. Yang kedelapan, ukuran poster digital menggunakan rasio aspek 9:16 atau berdiri. Yang kesembilan, proses pembuatan karya wajib menyertakan video yang memperlihatkan proses pengerjaan wajah dan pembuatan poster digital. Yang ke-10, peserta harus mencantumkan hasil karya berupa foto kaligrafi di akhir video. Yang ke-11, pengumpulan video proses pembuatan poster digital dan pengumpulan hasil jadi poster digital dimulai dari tanggal 26 Agustus 2021 sampai 8 September 2021 pukul 9 WIB. Yang ke-12, dalam proses pembuatan poster digital tidak diperkenankan dibantu siapapun kecuali perwakilan anggota kelas sebagai videografer. Ke-13, juara 1 setiap angkatan akan diupload di IG OSIS MPK Semanika. 14, bagi setiap kelas yang terlambat mengumpulkan hasil video proses pembuatan poster digital dan hasil jadi poster digital sebelum jangka waktu 9 jam dari waktu yang ditentukan, maka akan ada pengurangan nilai. Lebih dari itu, maka akan didenda sebesar Rp150.000 atau sama saja tidak mengikuti lomba. Ke-15, bagi setiap kelas yang tidak mengirimkan perwakilan lomba akan dikenakan denda sebesar Rp150.000 per lomba. Yang ke-16, seluruh biaya yang diperlukan atau dikeluarkan oleh peserta dalam memproduksi lomba tidak ditanggung panitia. 17, penilaian akan diambil 100% dari juri. 18, keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Kriteria penilaian: yang pertama, kesesuaian karya dengan tema. Yang kedua, poster mampu menarik perhatian pembaca. Yang ketiga, keunikan karya. Dan keempat, inovasi dari sisi artistik penyajian visual. Untuk teknis lomba Outfit of the Day Contest, yang pertama, setiap kelas mengirimkan 2 orang peserta putra dan putri. Yang kedua, foto bersifat natural, hasil foto sendiri dan tidak diperbolehkan untuk diedit. Yang ketiga, setiap kelas mengumpulkan 1 foto terbaiknya. Yang keempat, kamera yang digunakan minimal kamera digital pocket, bukan kamera Polaroid. Yang kelima, area pemotretan bebas di mana saja. Yang keenam, foto menggunakan rasio aspek 1:1. Yang ketujuh, model bisa menggunakan baju tradisional atau modern dan bertemakan kemerdekaan.
Yang ke-8, objek foto fokus pada model. Yang ke-9, foto harus bersifat HD. Yang ke-10, hasil foto OOTD kontes dikumpulkan di link Google Drive yang sudah disediakan oleh panitia. Yang ke-11, waktu pengumpulan foto outfit of the day contest dimulai dari tanggal 26 Agustus sampai 8 September 2021 pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ke-12, juara pertama setiap angkatan akan diupload di Instagram OSIS MPK Semanika. Yang ke-13, bagi setiap kelas yang terlambat mengumpulkan foto OOTD kontes sebelum jangka waktu 9 jam dari waktu yang telah ditentukan, maka akan ada pengurangan nilai. Lebih dari itu, maka akan didenda sebesar Rp150.000 atau sama saja tidak mengikuti lomba. Yang ke-14, seluruh biaya yang diperlukan atau dikeluarkan oleh peserta dalam memproduksi lomba tidak ditanggung panitia. Yang ke-15, penilaian akan diambil 100% dari juri. Yang ke-16, keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Kriteria penilaian, yang pertama ada estetika foto, yang kedua originalitas foto, yang ketiga keunikan pakaian yang dipakai. Sekian technical meeting event kali ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui Instagram OSIS MPK Semanika. Setelah ini, kami akan mengadakan Q&A mengenai lomba. So, stay tune guys!